Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman jalur sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzati Aziza dan rekan saya. Dan nama saya Yudinta Delia Deviantari. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan prodi Perbankan Syariah yang saat ini menempuh pendidikan semester 5. Nah, di sini kami akan berbicara dan menjelaskan salah satu produk dari perbankan syariah, yaitu tabungan. Yang lebih tepatnya lagi yaitu tabungan impian, yang menjadi salah satu produk penghimpunan dana atau pendanaan, atau bisa disebut juga dengan founding dari bank syariah. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan mengenai tabungan impian, rekan saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai apa sih tabungan itu. Silahkan Yudinta. Baiklah, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menyimpan uang artinya sama dengan kegiatan meningkatkan kehidupan finansial demi membangun kekayaan. Tetapi sebelum memutuskan untuk menabung, maka harus dipikirkan dengan jelas tujuan dari menabung agar bisa tetap konsisten untuk menjalankan kegiatan tersebut. Tujuan yang jelas akan membuat Anda menabung lebih efektif ketimbang menabung tanpa tujuan dan keinginan yang kuat. Beberapa tujuan menabung diantaranya yaitu penyisian sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan saat pensiun, sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok, dan yang terakhir untuk pendidikan atau untuk kepentingan lainnya. Nah, terdapat 2 akad yang digunakan dalam tabungan, yaitu yang pertama, akad wadiah adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi, seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan dana tersebut
bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Di dalam akad wadiah ini terdapat dua istilah, antara lain muwadi, yaitu pemilik uang atau penitip atau nasabah, dan mustauda, yaitu pihak yang dititip atau menyimpan di bank. Dan yang kedua yaitu akad mudorobah. Akad mudorobah merupakan perjanjian kerjasama antara sohibul mal atau penyedia dana atau penabung atau nasabah dengan mudori dan atau pihak pengelola. Dalam kerjasama ini, pihak penabung atau nasabah menyediakan uang 100% dan pihak bank akan bertindak sebagai pengelola uang tersebut apabila usaha yang dilakukan dari hasil kerjasama antara bank dan nasabah memberikan hasil, maka akan dibagi berdasarkan kontrak. Bagi hasil yang biasanya dihitung dari persentase ini juga disebut nisbah. Apabila ada yang dijalankan ternyata bangkrut dan disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pihak bank, maka pihak banklah yang harus bertanggung jawab untuk kerugiannya. Nasabah akan tetap mendapatkan uangnya kembali secara utuh. Tetapi jika kerugiannya disebabkan bukan karena kesalahan pengelola, maka ditanggung oleh pemilik modal atau nasabah. Kemudian akad mudorobah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, mudorobah muqayyadah. Dengan akad ini, pihak nasabah memberikan batasan kepada pengelola atau pihak bank mengenai penentuan jenis usaha yang akan dijalankan, cara investasinya, dan juga tempatnya. Kedua, mudorobah mutlaqoh. Dalam akad ini, pihak nasabah memberikan kebebasan kepada pihak bank dalam menentukan pilihan usaha yang akan dijalankan atau tidak ikut campur dalam penentuan usahanya. Namun, nasabah diperbolehkan untuk mengawasi. Nah, akad inilah yang dipakai dalam tabungan impian. Nah, itu tadi penjelasan dari rekan saya tentang apa itu tabungan. Sekarang waktunya saya menjelaskan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 tahun 2000 tentang tabungan yang berbunyi memutuskan menetapkan fatwa tentang tabungan. Pertama, tabungan ada dua jenis, yakni 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudorobah dan wadiah. 2. Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudorobah. Yang pertama, 1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitas sebagai mudorib, bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudorobah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai, bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, sebagai mudorib, penutup pembiayaan operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenalkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau
on call atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atayat yang bersifat sukarela dari pihak bank. Itu tadi Fatwa Dewan Syariah nomor 2/DSN MUI /4/tahun 2000 mengenai tabungan. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan apa sih itu tabungan impian. Tabungan impian. Produk ini merupakan tabungan berjangka berakad bagi hasil yang dirancang mewujudkan impian nasabah secara terencana memakai sistem auto debit bulanan dari rekening induk. Lewat produk ini, nasabah bisa menyiapkan dana untuk naik haji, pernikahan, dan kegiatan lainnya. Ada 2 manfaat asuransi yang diberikan dalam tabungan ini. Yang pertama, santunan uang duka hingga 1 miliar per nasabah apabila meninggal yang disebabkan kecelakaan. Dan manfaat kedua yaitu proteksi nilai perencanaan lewat membayarkan akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum tentu dibayarkan hingga jatuh tempo. Nilai proteksi maksimum bisa mencapai 750 juta per nasabah. Tabungan impian ini juga menawarkan berbagai keunggulan. Nasabah bisa merasa tenang karena dana dikelola secara prinsip syariah. Pembayaran juga bersifat praktis. Sistem auto debit membuat nasabah tidak perlu ke cabang untuk setoran rutin. Tabungan ini bersifat fleksibel karena nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal auto debit setoran rutin. Akad yang dilakukan dalam tabungan impian ini yaitu akad mudharabah mutlaqah. Yang dalam proses akad tabungan impian yaitu pihak bank dan nasabah akan melakukan ijab dan qabul yang dilakukan secara langsung oleh nasabah itu sendiri dengan mengisi formulir atau aplikasi pembukaan rekening tabungan impian yang menggunakan prinsip mudharabah. Namun, sebelumnya, bank sebagai penerima dana akan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Setelah persyaratan terpenuhi, maka secara langsung mereka atau nasabah dari pihak bank akan melakukan akad mudharabah mutlaqah. Ijab yang dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir atau aplikasi pembukaan rekening tabungan impian, kemudian menyerahkan uang kepada pihak bank. Di samping itu, nasabah juga harus berniat bahwa dia melakukan akad mudharabah mutlaqah. Sedangkan qabul dilakukan oleh pihak bank, yaitu dengan menerima secara langsung uang yang kemudian ditulis dalam slip penerimaan setoran tabungan impian. Nah, tidak terasa sudah sampai di akhir video. Baiklah, itu tadi penjelasan yang bisa kami berdua sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa saat menyampaikan materi ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.